Yang pertama dipertanyakan adalah sejarah dan filosofi persinggungan Siwa dan Buddha di era sejak sebelum kerajaan Majapahit sampai dengan sekarang. Itu praktik spiritualnya, titik temu dalam Buddha dan Siwa dalam pengalaman batin panjenengan. Om Awik Namastu, Namo Buddhaya. Mugio Rahayu Sagunging Dumadi. Bapak Ibu serta saudara kami sedharma, semoga pada malam hari ini kita diberikan anugerah kesehatan, kekuatan, kedamaian, dan kerahayuan. Pertama-tama segala dan puji kami haturkan kepada para Adi Buddha, Yuang Triratna, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, para Dharmapala, kepada para Batara Betari Yuang leluhur yang keberadaannya tersembunyi di balik skanda. Kami mohon anugerah menarik pelajaran lama di era keprabuan Majapahit atau Wilwatiktapura untuk kami kembangkan di saat sekarang ini agar bermanfaat bagi welas asih, cinta kasih semua makhluk hidup terutama di Nusantara. Rama Ibu serta saudara kami sedharma, setelah agama Buddha berkembang di Jambudipa yang diprakarsai oleh Manusi Siddhartha Gautama, beliau meninggalkan istana pada usia 29 tahun, menjadi seorang pertapa selama 6 tahun di bawah bimbingan Mahaguru, para Brahmana yaitu Udaka Ramaputa dan Asita Kaladewala. Pada saat itu, pertapa Gautama yang lahir dari keluarga Brahmana, yaitu Raja Sudodana dan Ibu Dewi Maya, beliau terlahir dari seorang kasta kesatria. Maka Mahaguru Agung dari puncak Himalaya turun ke bumi untuk memberikan ramalan pertapa yaitu Asita Kaladewala. Bayi Siddhartha Gautama ini hanya akan menjadi raja dunia atas seorang Samasam Buddha. Dari awal sudah diutarakan setelah melihat 4 tanda yang disamarkan oleh para dewa, yaitu usia tua, sakit, kematian, beliau meninggalkan keduniawian. Beliau berguru kepada Udaka Ramaputra dan Alara Kalama. Dari kedua guru Brahmana ini, beliau mampu merealisasi tingkat konsentrasi tingkat tinggi, yaitu jana 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu beliau mengembangkan meditasi yang lebih mendalam, yaitu Arupa Jana. Beliau pun mampu merealisasi Arupa Jana 1, 2, 3, dan 4. Selama 45 tahun, beliau membabarkan Dharma di Jambudipa, sesuai dengan proses hukum anicca, bahwasanya segala sesuatu yang terlahir di dunia ini tidak kekal adanya. Beliau mangkat di bawah, yaitu pohon sala yang kembar di Kusinagara. Setelah itu relik beliau disimpan di beberapa stupa. Sesuai sabda Sang Buddha, bahwasanya setelah 200 tahun Dharma Sang Buddha ini, maka akan lahir seorang raja besar, yaitu Raja Canda Asoka. Asoka yang kejam, yang membantai berbagai bangsa untuk disatukan dalam satu wilayah kerajaan, yaitu Magadha. Dari kerajaan Maurya inilah, sehingganya setelah membantai kerajaan Kalingga, beliau tersadar. Beliau terduduk, menyesali dari ego seorang raja ini, saya menyebabkan ribuan orang menderita. Setelah itu, beliau mengikuti jalan Dharma atau jalan Buddha. Setelah itu, beliau menjadi Asoka yang saleh. Setelah itu, beliau membangun 84.000 bangunan di seluruh Jambudipa atau Bharatawangsa. Nah, salah satu putra beliau, yaitu Mahendradatta dan Sanggamitra, membawa pohon bodhi ini di Ceylon, Sri Lanka, di Wihara Anuruddhapura, yang sekarang pun masih kita lihat bangunan Wihara Anuruddhapura dan pohon bodhi tersebut. Akhirnya, dari Raja Asokawardhana lahirlah Maharaja Kaniska. Di era Raja Kaniska ini terjadi banyak peperangan di mana-mana, sehingga beliau memenangkan peperangan tersebut. Inilah momen awal Raja Kaniska mendeklarasikan tahun baru Buddhis, yaitu tahun baru Saka. Setelah itu, beliau mengutus beberapa misionaris, salah satunya yaitu Pangeran Tridesta Jaka Sengkala, untuk menaklukkan adharma di Pulau Jawa Dipa atau Pulau Dewata. Pulau Dewata yang kita kenal sekarang ini bukan di Bali, yaitu Pulau Jawa, itu yang berarti Pulau Jawata. Setelah beliau menaklukkan adharma, disinilah titik simpul. Beliau rela untuk dimangsa oleh Dewata Jengkar dengan satu syarat. Tubuh sisa yang kamu makan, tolong dikebumikan seukuran ikat kepala saya. Maka itu ikat kepala dilepas, digelar. Dari ujung Jawa ke ujung Jawa, sehingga Pulau Jawa tertutup oleh ikat kepala, yaitu Jaka Sengkala. Ini pasti suatu simbol atau filsafat yang perlu kita pecahkan bersama.
bahwasanya Pulau Jawa yang belum mengenal agama Buddha, diutuslah Prabu Kaniska mengutus Jaka Sengkala untuk melakukan misionaris, melakukan budanisasi di Pulau Jawa. Nah, dari orang yang tidak mengerti Dharma, seluruhnya mengerti Dharma. Nah, dari sekarang ini untuk menghormati pendahulunya, orang Jawa tidak meninggalkan simbol, yaitu udeng. Udeng ini dari bahasa Jawa yang berarti yang mengenakan udeng itu harus mudeng. Bahwasanya kita masuk ke wihara untuk melakukan puja. Dan udeng itu titik simpulnya di atas, itu simbol melakukan pemujaan. Untuk yang kedua, tutup udeng sebelah kanan lebih tinggi, itu kita menjunjung tinggi Dharma dan menekan sifat A-Dharma. Ya. Jadi apapun bentuknya, di malam ini mendekati bulan Waisaka Purnama Sidhi, mari kita merenung bahwasanya kita menjalankan uposatha, ini yang berarti masuk berdiam. Masuk kemana, berdiam di mana. Biasanya kita itu paling pandai menilai kekurangan, keburukan orang lain, tapi terlalu bodoh untuk melihat kekurangan diri sendiri. Di momen inilah mari kita mulat sariro hangrosowani, berani untuk masuk ke dalam meneliti kekurangan kita agar nanti di saat bulan purnama kita lahir menjadi suputra, putra yang berbakti. Akhirnya Buddha Dharma ini berkembang. Di abad keempat Masehi ada mahabiksu besar yaitu Biksu Janabhadra mengajarkan Buddha Dharma. Setelah dari Tarumanegara, Biksu Janabhadra ini bergeser ke tengah. Di tengah inilah di era keprabuan Semaratungga, dari dinasti Sailendra, agama Buddha berjaya. Banyak pustaka suci yang dituliskan oleh para cerdik pandai. Banyak bangunan untuk memuliakan Sang Triratna. Salah satunya yaitu bangunan Dasa Bhumika Sambara Budura yang disebut sebagai Candi Borobudur, yaitu mandala utama bagi umat Buddha untuk melakukan puja kepada para Mahadi Buddha, Pancatathagata, dan Yuang Triratna. Setelah itu, dari Jawa Tengah, Dharma ini dibawa oleh Empu Sindok pada abad ke-9 dengan berganti dinasti Isana. Dari dinasti Isana inilah lahir pustaka suci, warisan leluhur bangsa yang adiluhung, yaitu pustaka suci Sangyang Kamahayanikan. Nah, dalam Sangyang Kamahayanikan ini kita akan bedah bersama bahwasanya Dharma yang diwariskan di leluhur kita di bumi Nusantara ternyata beda dengan style Buddha Dharma saat sekarang. Nah, kembali dari dinasti Isana inilah lahir kerajaan besar Janggala, Kediri, Panjalu. Di sinilah lahir tokoh-tokoh hebat Nusantara. Empu Kuturan sebagai seorang pendeta Buddha Kasogatan. Empu Baradah lahirlah Empu Bahula. Dan menikah dengan Retna Manggali lahirlah Pujangga Agung, yaitu Empu Tan Tular. Beliau menciptakan pustaka suci yaitu Sutta Soma. Dalam pustaka suci Sutta Soma ini, Empu Tan Tular, seorang pujangga Buddhis Mahayana menyatakan Siwa Buddha Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Bahwasanya kebenaran itu tunggal, tidak ada kebenaran yang mendua. Siwa merupakan hakikat kebenaran yang mutlak. Ini disebut apa? Dhamma-niyama, ya. Buddha sendiri ini tidak mengacu kepada salah satu orang. Bukan mengacu kepada Siddhartha Gautama atau kepada Sakyamuni. Siapapun yang telah mengerti, menyadari, yang tersadar dari tidur panjangnya, dialah Buddha. Jadi antara Buddha dan Siwa itu bukan sekedar sinkritisme, bukan sekedar puja, bukan sekedar yantra, bukan sekedar mantra. Tapi inilah konsep manunggaling kawula dan Gusti. Tidak beda berbagai air. Turun dari langit, turun ke bumi. Melalui paret, melalui rawa, melalui sungai, akan bermuara di tengah samudra. Begitu nyampe samudra, hanya ada satu rasa. Samudra tidak pernah membedakan, kamu dari sumber air mana, kamu dari sumber air mana. Jadi inti dari Dharma Siwa Buddha, kebenaran itu tidak butuh merek. Mau dimereki Tridharma, silahkan. Dimereki Siwa Buddha, silahkan. Diberi merek Kapitayan, silahkan. Karena kesadaran ini tidak tumbuh hanya pada satu orang. Tidak hanya tumbuh pada satu negara. Kalau kita menyebut Dharma itu hanya tumbuh satu negara pada satu orang, ini sama aja kita mengerdilkan hakikat ketuhanan. Karena orang Arab mempunyai budaya, Cina mempunyai budaya, Barat Nusantara mempunyai budaya. Setelah di era Kediri, ini pun lahir Maharaja yang sangat luar biasa, yang mampu mengetahui menembus zaman lampau, sekarang, dan akan datang, yaitu Mapanji Jayabhaya. Dan ramalannya pun sampai sekarang bisa diwujudkan. Yang perlu kita tunggu, yaitu bila mana Wilwatiktapura runtuh, 500 tahun kemudian agama Buddha akan berjaya di Nusantara, yaitu agama Budi. Ya, situ langsung ke tema, ya kok ya. Kembali di saat abad 12 sampai abad 15,
Wilwatiktapura mencapai zaman keemasannya. Dalam pustaka Suci Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dinyatakan bahwasanya Wilwatiktapura atau Majapahit menjadi pusat mercusuar dunia. Para saudagar datang ke Nusantara di Wilwatikta. Para cerdik pandai datang ke Nusantara. Budayawan pun datang ke Nusantara. Makanya negara Wilwatikta disebut negara Kertagama. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Nah, tapi sesuai dengan sabda Sang Buddha, Dharma ini berkembang luar biasa. Di era itu ada dua yang besar, yaitu Dharma Diaksa Ring Kasogatan dan Dharma Diaksa Ring Kasaiwan. Dharma Diaksa Kasogatan itu mengacu kepada Sang Sogata yang maha tahu, pengenal segenap alam. Inilah Dharma yang dipegang kukuh oleh pendeta Buddha. Nah, dalam konsep itu sudah dicetuskan. Jadi, untuk saat sekarang kita tidak perlu belajar moderasi beragama. Karena leluhur kita tempo dulu udah moderat. Ya, dipahami bahwasanya hakikat Paramasiwa merupakan suatu kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang tidak berbentuk dan tidak terlahirkan. Begitu juga dengan Parama Adi Buddha. Nah, ini saya ibaratkan suatu mandala atau giri yang besar. Suatu misal Kosoni mendaki di puncak gunung, itu dilihat dari sini bahwasanya Kosoni telah manunggal dengan gunung. Tapi hakikat yang terdalam, bila mana kita masuk ke dalam meneliti, Kosoni menyatu dengan gunung. Tapi gunung tetap gunung, Kosoni tetap Kosoni. Hakikat manunggaling kawula lawan Gusti, itu bukan ajaran Jawa Baru, tapi ajaran tempo dulu yang disebut orang yang telah mampu menghancurkan, yaitu catur sana, ya, yang terbentuk dari elemen api, air, udara, dan tanah. Ya, ini disebut Anggapati, Merajapati, Banaspati, dan Raja. Nah, hal ini pun dalam agama Buddha, bahwasannya agama Buddha mengenal Pancatathagata, yaitu Batara Aksobhya, Batara Ratnasambawa, Batara Amitabha, Batara Amoghasiddhi, dan Batara Sri Wairocana, yang berwarna biru, kuning, merah, dan hijau. Di tengah Sri Wairocana berwarna putih. Ini perlu dipahami, perbedaan itu merupakan kesamaan. Karena di sini awalnya itu Sangkan Paraning Dumadi. Di sebelah timur ada Iswara. Di sebelah selatan ada Brahma. Di sebelah barat ada Mahadewa. Di sebelah utara ada Batara Wisnu. Di tengah yang berwarna putih yaitu Paramasiwa. Ini Sangkan Paraning Dumadi. Putih itu sebenarnya kama petak dari bapak. Ya. Sedangkan merah ini kama abang dari ibu. Kama petak dan ibu menyatu menimbulkan pala atau buah, ya. Dari buah ini agar putra ini berbakti, makanya dalam Jawa ada konsep kinanti. Diberikan ajaran dituntun. Nah, setelah dituntun, akhir dari kehidupan yaitu kematian. Dari bumi kita kembali ke bumi. Makanya layon atau mayat dalam konsep agama Buddha setelah meninggal dihadapkan ke utara, ya. Nah, setelah itu akan kembali kemana? Ke jagat madya. Nah, ini dalam konsep Kasaiwan disebut Sangkan Paraning Dumadi. Nah, dalam akhir itu disebut apa? Manunggaling Kawula dan Gusti. Makanya di saat pertama Gotama mencapai Samya Sambudi, beliau melakukan mudra apa? Bumi Separsa Mudra. Mengundang Ibu Bumi Wasundari menjadi saksi bahwasanya beliau mencapai tahapan kebudayaan. Nah, setelah ini agama Buddha mulai surut. Surutnya bukan karena apa? Diserang secara invasi militer yang dipimpin oleh siapa? Mengki, utusan Mengki, yang dipotong telinganya dan dilukai wajahnya oleh Prabu Kertanegara sebagai pemuja Batara Aksobhya. Beliau juga disebut sebagai pemuja Bhairawa dengan Pancamakara pujanya. Pancamakara puja waktu itu udah kami kupas, ya. Kembali ke laptop, bahwasanya kenapa agama Buddha saat sekarang berbeda warna tempo dulu dan saat sekarang. Setelah Majapahit diinvasi oleh Demak Bintoro, diprakarsai oleh Kekhalifahan Turki Ottoman, setelah terjadi perang Parekrek selama 10 tahun, Wilwatikta yang berjaya akhirnya mencapai yaitu Sandia Kala. Hilang, lenyap, tertelan bumi. Dengan sengkalan tahun, sirna, hilang, kertaning bumi. Tapi para leluhur tidak berdiam diri, sehingganya ajaran ini masih dilestarikan. Dibawa oleh pendahulu kita ke puncak gunung, yaitu Mahameru, ke puncak gunung Brahma. Nah, setelah itu ajaran ini diseberangkan ke Pulau Bali. Setelah hal itu terjadi seperti ramalan Sang Sabdopalon, 500 tahun kemudian Dharma dibawa oleh yaitu Deboan. Ini seperti tutur yang merusak agama Buddha
tempo dulu Cina. Yang akan membalikan agama Buddha itu Cina. Ini tutur yang merusak agama Buddha yang memprakarsai siapa? Raden Patah. Bapaknya Prabu Brawijaya, ibunya Dewi Cempaka. Indo-Cina yang berada di Filipina. Setelah dewasa lahir di Palembang, diasuh oleh Arya Damar. Nah, setelah itu beliau sowan ke Majapahit, dikasih kedudukan di Gelagahwangi, setelah maju dikasih Demak Bintoro. Yang menghancurkan itu, makanya sesuai tutur, sesuai tutur, akhirnya agama Buddha pun kami terima kasih ke saudara-saudara Tionghoa yang mampu menyepot, memberikan kontribusi, sehingganya agama Buddha kembali ke prasada bumi Nusantara. Hal ini bukan kebetulan, karena Sukong Deboan merupakan orang Indonesia keturunan Tionghoa yang sangat luar biasa. Tanpa beliau, agama Buddha tidak dikenal di prasada bumi Nusantara. Pada abad 20 ini, beliau berguru pada Mahaguru Pencing dengan style Mahayananya. Tidak puas itu, beliau berguru ke Myanmar atau Burma, berguru pada Mahasi Sayadaw dengan style Theravadanya. Beliau pakar dalam meditasi samatha dan vipassana. Oleh itu, beliau membentuk yaitu Budayana. Saya tidak bicara majelis, Budayana ini konsep yaitu jalan menuju pencerahan. Hindu bisa menuju pencerahan, Muslim bisa menuju pencerahan, Kristen Katolik bisa menuju pencerahan, Buddha bisa menuju pencerahan, kepercayaan bisa menuju pencerahan. Intinya, hakikat siwa itu merupakan kesadaran yang absolut. Buddha ini makhluk yang telah menempuh kesadaran. Jadi manunggalnya siwa dan Buddha sama dengan purusa dan pradana. Dari purusa pradana inilah disimbolkan dengan lingga dan yoni. Mengenai konsep realitas siwa Buddha, bagaimana menjembatani sunyata atau kekosongan dengan ketuhanan? Ya. Baik, seperti yang ditanyakan, kita itu di bumi selalu hilir mudik. Dalam Pratnya Paramita Hridaya Sutra diceritakan bahwasanya Bodhisattva Avalokitesvara di saat meditasi mendalam, beliau melihat bahwasanya semua hakikat kehidupan adalah sunya. Kehidupan itu adalah kosong. Coba kembali ke konsep orang Jawa, yang orang dusun yang pekerjaannya bertani. Mereka akan selalu menyiaratkan, mungkin Pugali Supo pun paham, golek ono susuwe kangkung. Carilah, yaitu galihnya kangkung. Carilah bekas tapak kuntul burung yang melayang. Carilah sumber atau sentralnya angin. Di mana Anda mencari? Nah, ini diisyaratkan seperti orang di seberang pulau yang penuh bahaya. Diberikan perahu, agar dinaik di titik, agar mencapai pantai seberang. Dengan mantra Tatyata Om Maragate Parasamgate Bodhi Swaha. Menyeberanglah menuju ke sunyatan atau kesadaran. Semoga demikian. Apa yang terjadi? Sekarang kapal untuk menyeberangi arus penderitaan ini bukan dinaiki, tapi dipanggul. Perahu saya yang paling bagus. Perahu saya yang paling cakep. Perahu saya yang paling sempurna. Tidak ada perahu selain perahu saya yang bisa menyeberang ke pantai seberang. Alhasil di pemikiran orang bodoh yang dungu. Ini apa? Dia mau menyeberang dikasih kapal. Tujuannya apa? Untuk dinaiki mempermudah menyampai pantai seberang. Tapi di saat mereka sibuk berdebat, apa yang terjadi? Kepercayaan, keyakinan agama itu menjadi beban yang menenggelamkan orang tersebut ke dasar nadir terendah. Dia akan mati sebelum mencapai sunyata. Nah, dalam konsep Buddhis hanya 3 ajaran. Ngerti asale, ngerti lakune, ngerti baline. Jadi kita tuh semua lahir. Kita semua merasa terlahir dari rahim seorang ibu. Kenapa bayi lahir itu mesti menangis? Ada nggak jenengan lihat bayi itu keluar tertawa, tersenyum, atau langsung bicara? Tidak ada, kecuali bayi Siddhartha Gautama. Kenapa? Dia sudah mewarisi tumpukan karma yang akan menanggung balas karma. Makanya bayi itu menangis. Setelah itu lahir lakon. Kita akan menghadapi pahit, getir, asinnya kehidupan. Ya, ini dalam konsep Jawa disimbolkan dengan dandang gula. Dandang tahu rasanya pahit. Gula itu manis. Beginilah deritanya. Kebahagiaan sesaat, setelah itu disusul dengan penderitaan. Ini dandang gula. Nah, dalam konsep kasunyatan ini, makanya orang rata-rata memburu kebutuhan hidup nyampe melupakan. Nah, tujuan hidup apa? Carilah galihnya kangkung. Apakah ada ditemukan galih kangkung? Itu kekosongan. Kekosongan. Nah, dalam berbagai Jayawijayan yang terkenal dengan kala cakranya, tidak mempan dengan senjata apapun. Baik senjata yang dimiliki manusia, dewa, Gandarwa, Yaksa, Garuda, dan Naga.
ternyata setelah orang itu tidak bisa mati, ujung-ujungnya akan menderita. Tapi di saat orang yang telah mengosongkan angan-angannya seperti galih kangkung, seperti galih supo, ya, di saat cakra palacita berputar mencari sumber pembuat karma ini, dengan kebodohan yang teramat sangat, kita akan marah bila mana dicaci. Kita akan marah bila mana disakiti. Kita akan marah bila mana dicurangi. Kita akan marah bila mana diresehi. Apakah Anda sudah merenung? Hakikat belajar agama apapun, titik finalnya mengosongkan. Yang disebut Sangyang Suwung, Sangyang Sunya. Sunya itu seperti gong pecah, dipukul pun tidak keluar bunyi. Tapi saat sekarang, jangan kesentil dikit, bekes, kok wani karo aku, kok nerunyam karo aku, apa nggak ngerti aku, kan begitu. Dan ini manusiawi, termasuk saya pun sama dengan Anda. Tapi di saat Anda bicara sunyata, kosong, di saat sesuatu itu menghantam diri kita, mestinya berterima kasih bahwasanya semesta menghantarkan karma kita, mematangkan karma kita, dan yang menyakiti merupakan guru ajar yang melatih kesabaran kita. Inilah yang disebut sunya, yang tanpa inti. Bila mana Anda marah, badan Anda ini kan cuma titipan. Titipan, kulit, daging, ini dari unsur tanah. Terus bila mana disakiti, yang sakit itu sebenarnya siapa? Bila mana Anda bukan diri Anda, yang marah ini siapa? Inilah yang disebut mengkosongkan angan-angan supaya kembali ke titik simpul inti dari galie, kangkung, bekas tapak kontole melayang, dan susuing angin. Susuhnya angin di mana? Napas. Nah, kadang kita pun bernapas nggak menyadari kalau kita bernapas. Kalau bernapas itu berarti hurip. Yang hurip itu apa? Kesadaran kita. Kesadaran kita udah hidup bukan? Belum. Kesadaran kita ternyata telah mati. Padahal dalam konsep Buddhis Jawa Nusantara harus bisa melakoni mati sakjroning urip. Tapi kemarahan, kebencian, balas dendam itu sudah mati. Inilah hakikat seperti mencari tapak kuntul melayang. Pertanyaan ketiga, Romo, mengenai hakikat Siwa Buddha, relevansi modern tentang ajaran kuno tadi di dunia materialistik dan spiritualitas yang instan itu bagaimana, Romo? Jadi di saat sekarang, di zaman globalisasi atau zaman now, kita kadang-kadang melupakan dan ilfil untuk menjunjung peradaban ajaran Nusantara. Bila mana kita lihat, kita pahami, saudara Cina bisa maju, bisa berkembang karena menjunjung tinggi peradaban warisan Nusantara. Bangsa Jepang berjaya maju menjunjung tinggi peradaban Nusantara. Ya, bangsa Arab berkembang maju menjunjung peradaban tinggi Nusantara. Tapi apa yang terjadi di bumi Nusantara kita tercinta? Tuan rumah dianggap orang asing. Orang mengenakan busana Jawa malu. Orang berbahasa Jawa malu. Kita lihat fenomena yang ada, bahkan di Jawa Tengah, di Semarang sendiri, mungkin jarang sekali menemukan ibu-ibu berpakaian kebaya. Mereka malu dengan budayanya. Mereka tuan rumah seperti orang asing. Tapi apa yang terjadi? Orang berbusana Barat banyak. Orang berbusana Arab banyak. Nah, ini apakah orang Nusantara sudah merenung? Kami tidak bicara agama, kami bicara budaya. Bila mana bangsa besar berjaya, contohlah Cina, Jepang, dan Arab. Dimanapun orang Cina tinggal, style bangunannya tetap menggunakan style warisan leluhurnya. Aksaranya pun dipertahankan. Arsitek bangunannya, busananya. Mari kita belajar sama saudara Tionghoa. Bahkan puja baktinya pun mengenakan bahasa Mandarin. Apa yang terjadi di bumi Nusantara di saat telah melupakan warisan leluhur engkang adi luhung. Orang Jawa tidak mengerti aksara Jawa. Orang Jawa malu berbusana Jawa. Orang Jawa bahkan tidak ngerti bahasa Jawa. Terus Anda ini siapa sebenarnya? Malu di negeri sendiri, ya. Kalau kembali ke situ, mari kita lihat kearifan-kearifan lokal. Borobudur ditegakkan pada abad 8 Masehi, di mana bangsa lain belum mengenal dunia konstruksi. Kita maju. Di luar negeri, semua senjata hanya terbuat dari bilah besi. Sedikit agak maju di Jepang dengan melebur besi dengan titanium. Tapi apa yang diwariskan leluhur kita? 7 metalis logam mulia dilebur ya menjadi tosanaji seperti keris, tombak, dan pusaka yang lainnya. Apakah anak cucu mencintai itu? Tidak. Alih-alih mencintai, malah dianggap ini barang kuno yang mesti dirongsokkan. Dia memuja benda buatan baru. Padahal tempo dulu Nusantara yang luar biasa. Peradaban tempo dulu, bila mana ada batang kayu yang besar, maka Tuhan ada di setiap makhluk. Oleh itu, leluhurmu tempo dulu tahu, pohon ini sumber mata air. Pohon ini merupakan sumber oksigen. Apa salahnya kita berterima kasih kepada alam? Makanya diselimuti,
diberikan sesaji. Diberikan sesaji itu salah satu wujud terima kasih kita kepada manifestasi Tuhan yang berupa pepohonan yang bisa memberikan napas sehingganya paru-paru kita bersih. Kita tidak menyekutukan, tidak berhala. Leluhur itu tahu kalau pohon itu tumbuhan yang hidup. Beliau tidak memuja, tapi menghormati. Paham? Ini pun jadi bahan pergunjingan. Kok pohon disembah? Bila mana pohon tidak disembah, tidak dihormati, lihatlah contoh di Sumatera Barat. Banjir bandang terjadi, banjir bah terjadi. Ini bukan Tuhan yang murka, tapi keserakahan manusia yang mencapai titik klimaknya. Tuhan yang maha welas asih tidak mempunyai sifat dualisme. Kalau maha welas asih berarti tidak ada rasa marah, benci, menghukum, mengkutuk, atau menurunkan azab. Siapa yang membuat diri kita sendiri? Nah, kembali ke hakikat kearifan lokal yang harus kita galakkan untuk saat sekarang. Mari kita kembali mencontoh, menginspirasi warisan leluhur tempo dulu, bahwasanya bangsa yang besar, yaitu bangsa yang masih menjunjung tinggi peradaban warisan leluhur yang adiluhung. Nah, leluhur tempo dulu telah mencontohkan Candi Siwagra, Prambanan, dan Candi Sewu, Manjusigra. Ini merupakan candi bercorak Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Bisa berdampingan. Hanya di Siwa Buddha, di sini ada Trisadaka, yaitu pendeta Siwa, pendeta Sogata, dan pendeta Bujangga bisa duduk di Pancaka, melakukan puja bersama, memuja hakikat Yuang Widi, Yuang Moho Suci. Bahwasanya Siwa, Buddha, Wisnu merupakan kesadaran. Kesadaran itulah kebenaran. Dari awal disebut, kebenaran itu tidak dibutuhkan merek, tapi direnungi, disadari siapa yang telah mencapai kesadaran. Para Mahadi Buddha itu Dharma. Bagi mereka yang mengerti Dharma, mereka akan menunggal. Demikian. Mengenai kelenteng sebagai ruang budaya pada dialog dan lintas praktik keagamaan, mengenai simbol-simbol ritual, bagaimana memahami makna batin di balik simbol dan tradisi. Baik, Bapak Ibu serta saudara kami sedharma, pertama kali saya mengaturkan terima kasih ke saudara Tionghoa yang masih mempertahankan warisan leluhurnya. Jadi dari awal disebutkan bangsa yang besar merupakan bangsa yang masih menjunjung tinggi peradaban warisan leluhurnya. Mari kita belajar sampai ke negeri Cina. Karena di negeri Cina adalah pusat peradaban dan salah satu pusat peradaban tertua. Saudara Cina datang ke Nusantara tidak meninggalkan budayanya, tidak meninggalkan bahasanya, tidak meninggalkan busananya. Nah di sini kelenteng atau sanggar pamujan style saudara Tiongkok tetap dipertahankan arsitekturnya. Inilah nilai kearifan lokal. Dan hebatnya saudara Tionghoa karena merasa terima kasih kepada leluhurnya, makanya di kelenteng itu banyak, yaitu arca-arca dari para dewa-dewi lokal dari Tiongkok ya. Terus bagaimana korelasinya dengan agama Buddha? Mereka apakah sudah mencapai tingkat kebudayaan? Karena memuja mereka apa itu bukan salah satu sebab musyrik atau keberhalaan yang diperlakukan? Oh ternyata tidak. Dalam Manggala Sutta Sang Buddha pernah bersabda, menghormat mereka yang patut dihormati merupakan berkah termulia. Menghormati orang yang lebih tua merupakan berkah termulia. Menopang orang tua, anak dan istri merupakan berkah termulia. Coba kita lihat, saudara Tionghoa memuja yaitu Dewa Kwan Kong, Satya Dharma. Apakah mereka menyembah, memuja patung yang notabene terbuat dari batu, kayu, atau perunggu? Oh tidak. Simbol di balik makna ini perlu dipahami. Dikala hari-hari besar bangsa Indonesia akan menghormat secari bendera merah putih. Apakah Anda menghormati bendera? Ternyata visualisasi kita bicara lain. Itu hanya sebagai simbol, ya, perpaduan putih dari Bapak, merah dari Ibu. Dari inilah lahir Sang Dwi Warna, melahirkan bangsa Indonesia. Tapi dikala kain merah putih disatukan sebagai simbol, ini pun disakralkan. Tidak beda antara patung, terus rupang, dan pratima. Di saat batu ini disebut patung. Tapi bila mana batu ini diolah seperti Kwan Kong, berarti ini aca Kwan Kong. Di saat sudah di Kai Kuang, itu disebut pratima. Di sini sebagai simbol, inilah wujud dari Satya Dharma. Apa yang harus kita teladani? Kesetiaannya, kepahlawaannya, keprawiranannya. Dan inilah yang harus melekat pada diri kita. Simbol itu sebagai gambaran semuanya. Kalau emang hal itu dianggap bertentangan dengan Buddha Dharma tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memuja patung. Karena Buddha tidak pernah mengajarkan membuat patung. Patung ini dimulai pertama kali pada abad 1, diawali oleh kerajaan Gandhara. Karena kecintaan para umatnya mengidolakan sosok seorang Buddha. Seperti kita rindu pada ayah dan ibu,
Untuk meningkatkan visualisasi maka dicetak foto. Foto inilah ditaruh di altar sebagai pusat pemujaan. Dan lilin di sini semua sebagai simbol penerangan agar kita terbebas dari kebodohan dan kegelapan batin. Pertanyaan terakhir, Om. Nggih. Mengenai masa depan bangsa kita Nusantara dengan adanya Siwa Buddha yang sudah kita dengarkan tadi sebagai model spiritualitas khas Nusantara, bagaimana caranya membawa kepercayaan ini bisa menjadi tetap elegan di masa depan, bukan cuma Slogan. hanya sekedar slogan. Ya, baik. Bapak Ibu serta saudara-saudara, bangsa Nusantara itu bangsa yang sangat moderat. Sehingga 6 agama masuk di bumi Nusantara. Tempo dulu, pencari kebenaran Dharma itu tidak banyak belajar teori, tidak banyak belajar pustaka suci. Jadi Sang Buddha pernah bersabda, para biksu, lebih banyak mana daun dalam genggaman saya dengan daun yang dalam hutan Sin Sapa. Ternyata para biku menjawab, banyak yang ada di hutan Sin Sapa Sang Buddha. Begitu pula para biku, Dharma yang saya ajarkan kepada dirimu baru segenggam daun Sin Sapa yang ada dalam genggaman saya. Sedangkan ajaran kebenaran yang lain seperti daun dalam hutan. Yang dimaksud Sang Begawan ini, mari kita merenung, Islam mengajarkan kebenaran. Kristen Katolik mengajarkan kebenaran. Hindu mengajarkan kebenaran. Begitupun dan Konghucu. Kenapa kita hanya hilir mudik di pantai seberang? Karena kita sibuk untuk keluar, menilai, menghakimi, menjudge bahwasanya semua itu tidak benar. Yang benar hanya ajaran saya. Yang suci hanya ajaran saya. Yang sempurna hanya ajaran saya. Tidak ada ajaran selain ajaran saya yang membawa ke surga dan ke pembebasan. Dan ini merupakan dogma. Bahkan dari lahir anak kemarin sore pun melakukan apapun terserah, penting agama saya tetap ini. Setelah kematian saya akan masuk surga. Nah, bagaimana napas Dharma Nusantara tempo dulu? Saya awali lagi, bahwanya Siwa itu bukan person. Buddha itu bukan sosok, tapi kesadaran. Siwa kesadaran akan Dharma. Jadi, dua zat dalam konsep Buddhis disebut gagang aking dan bubuk sah. Satu bapak melahirkan dua brahmana, tapi kedua-duanya bisa mencapai moksa walaupun dengan metode dan cara yang berbeda. Alangkah indahnya, seperti yang diharapkan Kosoni, bila bangsa yang besar memiliki 6 agama dan beberapa keyakinan ini saling menjalankan dharmanya. Tidak sibuk untuk menjas agama orang lain, tapi lebih sibuk laksanakan praktek ajaran agama Buddha. Agama Buddha cuma 3, dari 84.000 kelompok diperes hanya 3. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah intisari dari semua ajaran kebenaran. Bila mana Anda melihat orang Muslim melakukan kebajikan, itulah Buddha. Bila mana saudara Nasrani melakukan welas asih, itulah Buddha. Bila mana saudara Tridharma, saudara Hindu, saudara kepercayaan melakukan welas asih, kesadaran kemanusiaan, itulah Buddha. Buddha itu bukan agama. Buddha itu kesadaran yang mengetahui bahwasanya semua makhluk membutuhkan cinta kasih. Semoga pikiran baik datang dari berbagai arah dan terpancar ke segala penjuru. Semoga jagat raya seisinya selalu tentram dan damai. Semoga yang dapat mendengarkan Dharma ini dapat menghari loba dosa moha dan segera melaksanakan dasa paramita dengan baik dan benar, sehingga pada akhir hayatnya dapat terlahir di alam yang berbahagia dan selalu melaksanakan Dharma kebenaran. Sadu, sadu, sadu.